Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Nah, dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme yodium pada ibu hamil. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dea Miranti Nurfatra, Dian Zafira, Dea Putri Ananda, Cindy Nur Elitiasari, Izul Islam, dan yang terakhir ada Deborah Novinayanti Panjaitan. Nah, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah definisi yodium, penyerapan dan metabolisme yodium, sintesis hormon tiroid, metabolisme hormon tiroid, dan yang terakhir ada perubahan fisiologis dalam kehamilan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi yodium. Yodium atau iodium adalah komponen yang digunakan tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Yodium merupakan unsur mineral yang umumnya terkandung dalam air laut atau tanah di sekitar lautan. Sebagai nutrisi yang penting bagi tubuh, yodium berperan untuk menjaga fungsi tiroid agar tetap stabil. Penyerapan dan metabolisme yodium. Yodium dikonsumsi dalam makanan, air atau suplemen diserap oleh lambung dan duodenum sebesar 97%. Penyerapan yodium oleh tiroid bervariasi dengan asupan. Ketika asupan yodium cukup, proporsi yang dibersihkan dari darah oleh tiroid berkisar dari 10% sampai 80% dari yodium yang terserap. Homeostatis yodium bervariasi dari 3 trimester karena kebutuhan metabolisme berfluktuasi. Setelah nifas, yodium ibu terus menjadi satu-satunya sumber yodium untuk neonatus yang diberi ASI. NIS terdapat di jaringan payudara dan bertanggung jawab untuk memusatkan yodium dalam klorostrum dan ASI. Sintesis hormon tiroid terdapat NIS atau pendukung natrium iodida, T4 atau tiroksin, T3 atau triiodotironin, MID atau monoiodotironin, DIT atau diiodotironin, TG atau tiroglobumin, dan iberyodium. Yodium yang masuk ke tiroid dioksidasi menjadi yodium aktif yang kemudian mengiodinasi tirosin menjadi monoiodotirosin atau MID dan iodotirosin atau DIT. Menggabungan MID dan DIT melalui hubungan eter menghasilkan hormon tiroid, tiroksin T4 dan triiodotironin atau T3, yang kemudian dibelah dari tiroglobumin melewati Golgi dan disekresikan ke sirkulasi perifer. Semua langkah yang mengarah pada pembentukan T4 dan T3 dirangsang oleh tiroid paroksidase. Untuk selanjutnya yaitu metabolisme hormon tiroid. Waktu paruh T4 dan T3 dalam sirkulasi kira-kira 1 hari untuk T3 dan 7 hari untuk T4. Deiodinas perifer selanjutnya memetabolisme hormon tiroid dan menambahkan iodium yang bersirkulasi secara khusus. Deiodinas 2 atau yang sering kita sebut sebagai D2 ini bertanggung jawab atas bagian besar produksi T3 ekstratiroidal dengan membelah iodida dari posisi 5. Yodium yang dibelah dari T4 dan T3 masuk kembali ke sirkulasi yang tersedia untuk digunakan kembali oleh tiroid. Yodium yang tidak secara aktif diangkut ke tiroid terutama diekskresikan melalui urin sebesar 90% dengan jumlah yang sangat kecil di dalam tinja. Perubahan fisiologis dalam kehamilan. Kehamilan menyebabkan beberapa perubahan besar pada fisiologi tiroid. Yang pertama adalah peningkatan kebutuhan kelenjar tiroid ibu. Produksi T4 meningkat sekitar 50% dimulai pada awal kehamilan. Kadar estrogen yang tinggi selama kehamilan menurunkan katabolisme dari asam sialat yang kaya akan tiroksin binding globulin atau TBG. Selain itu, pada awal kehamilan, tiroid dirangsang tidak hanya oleh TSH saja, tetapi oleh subunit alpha human chloronide gonadotropin atau HCG, yang juga mengikat dan menstimulasi reseptor dari TSH itu sendiri. HCG diproduksi oleh syncytiotropoblas pada kehamilan yang sedang berkembang. Produksinya dimulai pada hari-hari pertama kehamilan dan mencapai puncaknya pada usia 9-11 minggu. Kadar kemudian menurun sampai 20 minggu kehamilan dan tetap stabil selama sisa kehamilan. Akhirnya,
Plasenta adalah situs aktif untuk deiodinasi. Cincin bagian dalam T4 dan T3 menghasilkan iodotironin tidak aktif. Masing-masing T3 terbalik dan 3 min T2 kemudian menjadi alat modulasi hingga hormon aktif yang mengalir ke janin. Peningkatan produksi hormon tiroid selama kehamilan ini membutuhkan ketersediaan yodium yang cukup. Di daerah yang penuh yodium, wanita biasanya memulai kehamilan dengan 10-20 mg yodium yang disimpan di tiroid dan dengan mengkonsumsi yodium yang cukup secara terus-menerus dapat memenuhi peningkatan kebutuhan kehamilan. Jika yodium yang memadai tidak tersedia, maka TSH meningkat dan mengakibatkan gondok berkembang. Nah, janin dan plasenta juga mengonsumsi sebagian dari hormon tiroid ibu dan yodium. Tiroidogenesis janin terjadi kira-kira pada minggu ke-12 kehamilan. Tiroid janin mampu mengatur yodium sekitar minggu ke-20 kehamilan. Sebelum waktu ini, T4 ibu satu-satunya bentuk hormon tiroid yang dapat melewati plasenta dalam jumlah yang kecil. Harus cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme janin. Oleh karena itu, simpanlah yodium janin didukung secara eksklusif oleh asupan ibu harus terus dipenuhi. Nah, sekian dari kami teman-teman. Itu adalah penjelasan singkat tentang metabolisme yodium pada ibu hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih.